Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, Farmasi D Universitas Perjuangan Tasikmalaya, akan menjelaskan tentang elektrolit dan non-elektrolit. Yang beranggotakan saya sendiri, Randy Saipul-Dani, Anta Arinial, Wildan Nurjaman, Fanisiti Nurfaujiah, Vanessa Sefiani Fajrin, Ira Siti Karimah, Anjani Ihsan Mujahidah, Nasri Walidatul, Nona Syabanah, dan juga Agis Nuria Sukma. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk mempresentasikannya. Oke, terima kasih kepada moderator. Saya akan memulai mempresentasikan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Apa itu larutan? Dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri dari dua komponen yang tentunya ada zat larut dan pelarut. Zat pelarut merupakan komponen dengan jumlah yang sedikit, sedangkan pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak. Nah, berdasarkan daya hantar listrik, larutan itu terdiri dari dua, yaitu ada larutan elektrolit dan non-elektrolit, di mana larutan elektrolit itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang dapat mengantarkan arus listrik karena dapat terionisasi menjadi ion-ion bermuatan listrik. Sedangkan menurut teori ionisasi, yaitu zat-zat elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif atau yang disebut kation dan ion negatif yang disebut anion. Nah, ada juga yang mengatakan yaitu menurut Arrhenius, yaitu larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ini adalah perbedaan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Di mana elektrolit kuat itu yaitu larutan elektrolit yang mengalami ionisasi sempurna. Derajat ionisasinya atau alfanya itu yaitu sama dengan 1, yang dimana contohnya itu ada larutan HCl, NaOH, dan NaCl. Yang kedua adalah larutan lemah, larutan elektrolit lemah, yaitu di mana larutan elektrolit yang mengalami sedikit ionisasi sehingga derajat ionisasinya atau alfanya adalah 0 kurang dari sama dengan alfa atau alfa kurang dari sama dengan 1. Contohnya yaitu ada CH3COH, Na4OH, dan sebagainya. Yang ketiga ada non-elektrolit, di mana larutan yang tidak mengalami ionisasi sehingga derajat ionisasinya alfa sama dengan 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena tidak dapat terionisasi menjadi ion-ion, tetapi tetap dalam bentuk molekul. Dan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak terurai menjadi ion-ion tetapi tetap berupa molekul.
Nah, ini ada perbedaan larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Perbedaan dari larutan elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit yaitu elektrolit kuat menghantarkan arus listrik, terionisasi sempurna, lampu menyala terang, terdapat gelembung gas. Sedangkan elektrolit lemah menghantarkan arus listrik, terionisasi sebagian, lampu menyala redup, dan terdapat gelembung gas. Dan non-elektrolit tidak menghantarkan arus listrik, tidak terionisasi, lampu tidak menyala, dan tidak dapat gelembung. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kekuatan elektrolit terbagi menjadi 3. Yang pertama ada derajat ionisasi, yaitu perbandingan jumlah mol atau molekul zat yang terionisasi dengan banyaknya mol atau molekul zat mula-mula. Derajat ionisasi dapat dituliskan sebagai alfa sama dengan jumlah mol zat yang terionisasi per jumlah mol zat mula-mula. Nilai derajat ionisasi yaitu 0 lebih dari alfa lebih dari 1. Terbagi menjadi 2. Ada elektrolit kuat, yaitu alfa sama dengan 1 terionisasi sempurna. Dan ada elektrolit lemah, 0 kurang alfa kurang 1 terionisasi sebagian. Dan non-elektrolit alfa sama dengan 0, yaitu tidak terionisasi. Daya hantar senyawa ion dan kovalen. Senyawa ion padatan tidak dapat menghantarkan arus listrik sebab dalam padatan ion-ionnya tidak bergerak bebas. Ada lelehan dapat menghantarkan listrik sebab dalam lelehan ion-ionnya dapat bergerak relatif lebih bebas dibandingkan ion-ion dalam zat padat. Ada larutan atau dalam pelarut air. Dalam pelarut air dapat menghantarkan listrik sebab dalam larutan ion-ionnya dapat bergerak bebas. Senyawa kovalen ada padatan tidak dapat menghantarkan listrik karena padatannya terdiri atas molekul-molekul netral meski bersifat polar. Lelehan tidak dapat menghantarkan listrik karena lelehannya terdiri atas molekul-molekul netral meski dapat bergerak bebas. Larutan atau dalam air dapat menghantarkan listrik karena dalam larutan molekul-molekulnya dapat terhidrolisis menjadi ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sekian. Mungkin sedikit penjelasan yang sudah teman-teman saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pan?